kontaknya. Kah. Pak Bi yang lepre, Pak Bi yang punya oseng mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Ibu Diniati SPD. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berhadir di acara diseminasi tentang budaya positif. Yang kegiatan acara pertama untuk membuka acara, kita minta kepada kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Hasbi SPD, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan guru yang telah berhadir untuk mengadakan diseminasi yaitu budaya positif dalam rangka mendukung teman kita yaitu Ibu Yumiati SPD, calon guru CDP angkatan 11. Di sini saya mewakili kepala sekolah SDN Bukit Tanjung. Berhubung Ibu kepala sekolah tidak dapat hadir karena ada dinas di luar. Kepada seluruh dewan guru yang telah memberikan support atau motivasi kepada Ibu Yumiati selaku CDP angkatan 2 diseminasi dari sekolah kita yaitu SD Negeri Bukit Tanjung. Kita yang akan melakukan destinasi budaya positif di sekolah. Saya yang mewakili Ibu Kepala Sekolah ingin menyampaikan apresiasi kepada Ibu Yumiati yang telah mewakili SD kita yaitu SD Negeri Bukit Tanjung. Alhamdulillah untuk masa yang akan datang semoga ada ibu bapak yang lain yang mewakili Yumiati yang lain. Alhamdulillah. Acara diseminasi budaya positif ini berlangsung dengan tertib dan aman dan lancar yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan apa yang disampaikan nanti bisa kita pahami dan kita
optimalkan di sekolah kita, yaitu SD Negeri Bukit Tanjung, untuk membawa perbaikan atau perubahan terhadap sistem belajar dan mengajar di sekolah SD Negeri Bukit Tanjung. Selanjutnya memberi dampak positif terhadap kita semua guru-guru yang ada di sekolah SD Negeri Bukit Tanjung, dengan sesuai dengan tujuan pendidikan yang digagaskan oleh pencetus pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain Indonesia seperti Ibu Kartini, Bung Tomo, dan lain-lain. Saya rasa mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Jumiati berhasil hendaknya, kita doakan bersama-sama. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haski SPD yang telah memberi arahan ataupun kata-kata sambutan. Dan selanjutnya sesi kedua, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Jumiati SPD. Kepada Ibu Jumiati, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau pantun dulu. Daun pepaya, daun salam, diambil dari kebun Pak Gagas. Saya ingin mengucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, karena berkat Allah kita diberi kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang sangat sederhana ini. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa selalu kita membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bukit Tanjung atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh dewan guru yang berhadir pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hari ini kita harus berkumpul di sini, meninggalkan anak-anak sebentar, duduk kita bersama-sama di sini. Tujuannya yaitu untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan saya impaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, kedatangan atau kehadiran Bapak Ibu di sini sebenarnya sangat istimewa bagi saya, karena ini adalah tugas kami calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4, diseminasi budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajari, tetapi sama-sama belajar dan terus sama-sama kita belajar. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini lebih senior dari saya.
Sedangkan saya apalah yang hanya baru belajar, yang hanya baru di sini. Tetapi karena tugaslah yang membuat saya berani berdiri di sini untuk mengibaskan budaya positif yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki ke dalam acara kita, yaitu acara desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh saya Juniati SPD berasal dari SD Negeri Bukit Panjau, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Nah, saya perhatikan dari tadi semuanya mukanya tegang-tegang, kurang bersemangat, tidak mengeluarkan aura positif. Nah, untuk sementara, ayo sama-sama kita melakukan stretching dulu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Berdiri berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan Bapak Ibu berhadap-hadapan. Ya. Untuk sementara berdiri berpasang-pasangan, Ibu Bapak saling menatap mata. Sesuai dengan SPK kita, yuk senyum selama 30 detik. Yang dilihat Bapak Ibu, mata temannya. Ya, mata temannya sehingga mengeluarkan aura positif. Saya mau Bapak Ibu dengan melihat mata teman Bapak Ibu dapat tersenyum sebentar. Iya, bagus untuk Nur Hayati sudah bisa mengeluarkan aura positif. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Saling menatap mata dan tersenyum selama 30 detik. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali melihat aura-aura positif yang keluar dari muka raut wajah Bapak Ibu. Nah, ini adalah kesepakatan forum desiminasi Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan kita. Di sini sudah saya tuliskan 2. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kesepakatan forum desiminasi kita? Bagaimana Pak Musulyadi? Mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Izin mungkin saat keluar ruangan ataupun matikan HP saat sedang berlangsung acara ini. Bagaimana? Kesepakatan kelas kita ketika acara ini berlangsung. Ini berlaku untuk satu ruangan kita di sini. Untuk saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana? Apa yang mau ditambahkan kira-kira? Matikan HP ya saat acara sedang berlangsung. Bisa Bapak Ibu? Izin saat keluar ruangan. Ya, oke, kita tambahkan 2 lagi. Nah, ini adalah kesepakatan forum desiminasi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerti atau sudah paham atau sudah tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif adalah perubahan perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Iya, bagus Ibu Asmida. Budaya positif adalah budaya yang membangun atau membawa perubahan. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Budaya positif. Iya Pak Mus, silakan. Budaya positif, kebiasaan di sekolah yang dilakukan budaya positif, kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah.
Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mos. Mari kita bertepuk tangan. Iya. Jadi budaya positif itu sangat diperlukan untuk kita bisa melaksanakan tugas kita di sekolah. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, kontrol restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kami belajar selama di JGP. Ingin saya memberikan apa yang sudah saya dapatkan di JGP untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya menjelaskan, Bapak Ibu sudah lebih paham atau sudah mengerti apa itu disiplin positif Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik yang harus dilakukan. Disiplin positif, kebiasaan yang baik yang harus dilakukan kepada teman-teman dan kepada peserta didik. Bagaimana Bu Sita, mohon diulangi. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang harus dilakukan kepada teman-teman dan kepada peserta didik. Iya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Asnidar. Nah, menurut beliau disiplin positif itu adalah hal-hal yang kebiasaan kita yang kita lakukan setiap harinya. Dengan disiplin positif tersebut dapat memberikan contoh untuk anak didik kita di sekolah. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Iya. Kepada Pak Bos dipersilahkan. Disiplin positif, perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian kita biasakan kepada murid. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Mus Riyadi. Menurut beliau sama juga seperti Bu Asnidar tadi yang bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah nampak disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita berikan kepada anak didik kita. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol nilai diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, jadi intinya di sini disiplin positif ini berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Kita yang menciptakan disiplin positif. Kita biasakan kepada anak-anak didik kita. Kita memberikan contoh sehingga anak didik kita atau murid kita dapat meniru apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Sehingga anak didik kita menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang unggul, siswa yang bisa dibanggakan.
Nah, dari disiplin positif itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pelajaran kita di CGP, calon guru penggerak. Kita diharapkan dalam pembelajaran menggunakan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila terdiri dari yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, ini adalah pembiasaan yang kita lakukan sebagai guru sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tanpa sengaja kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk jujur. Untuk jujur itu merupakan termasuk ke dalam profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia juga kita biasakan kepada anak didik kita, dan terbiasakan untuk melakukan tugas piket. Tugas piket yaitu tugas harian yang biasa mereka melakukan, itu termasuk ke dalam bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuki ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberi masukan tentang motivasi perilaku manusia? Iya, bagus. Menurut Hayati, silakan. Menurut saya motivasi itu suatu dorongan untuk melakukan suatu hal yang positif. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Nurhayati. Terima kasih pada Ibu Nurhayati. Menurut beliau, motivasi itu adalah dorongan. Dorongan yang berasal dari dalam hati kita sebagai guru melakukan tugas kita mengajar, mendidik anak-anak didik kita. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ada, Bu. Iya. Bagus, Pak Musyadi. Kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama, motivasi internal diri dari orang itu sendiri. Sedangkan yang kedua, motivasi diri bisa berbuat lebih baik lagi dan semangat untuk berkarya. Dan inovasi yang sebagainya, dan motivasi internal, motivasi diri, luar itu motivasi dari teman-teman atau dari siapapun sehingga mampu ia belajar, berkarya dan sebagainya. Sekian. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Musyadi. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Pak Musyadi. Ya, baiklah Bapak Ibu, jadi motivasi itu terdiri dari dua macam, sama seperti yang disebutkan oleh Pak Musyadi tadi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, motivasi eksternal, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Dan selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Nah, ini sangat baik Bapak Ibu. Motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru sebaiknya melakukan kewajiban kita menggunakan motivasi internal, yaitu berasal dari dalam diri kita. Kita di sini betul-betul menjalankan tugas kita sebagai guru lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah kita melakukan
melakukannya. Tidak motivasi eksternal, yaitu berasal dari luar. Bisa saja kita datang tepat waktu karena kita ingin dihargai, kita ingin dipuji. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuki ke dalam acara kegiatan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi yang melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah kita, Bu, Bapak atau Ibu guru dengan anak murid, dengan siswa-siswinya. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita dapat melakukan sesuatu apabila anak-anak tersebut melanggar, kita bisa mengingatkan kembali kepada anak-anak tersebut. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Jadi apa keyakinan kelas kita? Contoh, misalkan keyakinan kelas kita berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Nah, itu termasuk ke dalam keyakinan. Jadi setiap pagi anak-anak sebelum memulai pelajaran berdoa. Dan sehabisnya pelajaran di jam terakhir ditutupi pula dengan doa. Nah, itu pembiasaan keyakinan yang kita buat dengan anak-anak murid kita. Yang selanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini kesepakatan antara guru kelas dengan anak atau siswa-siswinya di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kita bertanya kepada anak ataupun siswa kita, bagaimana anak-anak, apa kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Nanti anak-anak sendiri yang akan menjawab. Nah, kita sebagai guru hanya membimbing, mengarahkan atau mengingatkan apabila perlu. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan murid gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan apa-apa saja kira-kira kebutuhan. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, pasti mempunyai kebutuhan. Kebutuhan, contoh kebutuhan istri. Apa kira-kira kebutuhan kita sebagai guru? Ini kebutuhan anak didik kita kalau di sekolah. Bagaimana Mariama? Kasih sayang dan perhatian dari dunia. Iya, bagus Bu Mariama. Anak-anak semuanya pasti ingin diperhatikan. Mungkin anak didik kita ada yang kurang perhatian di rumah, dengan di sekolah kita sebagai guru memberikan perhatian kepada anak didik kita, sehingga minat belajar siswa-siswi kita menjadi tergerak. Nah, di sini Bapak Ibu ada kasus. Nah, saya akan membacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut?
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ria. Ibu Ria ini sedang kebingungan. Bagaimana? Iya, boleh. Seharusnya Ibu Lia mendekati Agus, menanyakan permasalahan Agus yang sebenarnya. Mungkin Agus di rumah belum sarapan ataupun kurang perhatian orang tuanya di rumah, sampai ke sekolah dia tidak merasa kasihan dengan temannya karena tadi dia perutnya lapar ataupun karena di rumah kurang dukungan, dia tidak ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Tugas kita sebagai guru, kita harus membimbing anak itu supaya dia tahu bagaimana cara menghargai teman, bagaimana kasih sayang dengan teman, bagaimana dia ada rasa cinta kepada teman. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Mariama. Terima kasih Bu Mariama atas jawabannya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Udah, Bu. Sudah. Oke, jadi dari kasus ini Bapak Ibu, dari kasus yang barusan yang saya bacakan tentang Ibu Ria, ini dapat kita melihat ada 5 kemungkinan jawabannya. Nah, ada 5 kemungkinan jawabannya. Yang disampaikan oleh Ibu Mariama tadi sebenarnya sudah mencakup kelima-limanya. Nah, tapi di sini saya ingin memperdalam lagi. Mungkin kemungkinan jawaban nomor 1. Nah, ini Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan anak ini termasuk ke dalam survival, yaitu bertahan hidup. Nah, mungkin karena dia kalau tidak mengambil punya temannya, dia akan kelaparan. Makanya dia memaksa temannya untuk mengambilkan barangnya supaya dia bertahan hidup, bertahan. Mungkin karena dia tidak punya uang jajan, tidak bawa bekal, jadi untuk bertahan supaya dia tidak lapar, dia mengambil bekal punya temannya. Kemungkinan jawaban yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, mungkin dia butuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang itu dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Maka di sekolah dia butuhkan perhatian, dia butuhkan cinta dan kasih sayang. Sehingga apabila dia mengambil punya temannya, dia akan diperhatikan oleh gurunya, dia akan dipanggil dan dia akan diperhatikan. Nah, itu yang diharapkan oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Dan kemungkinan jawaban yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan hidup yang ketiga, yaitu power atau penguasaan. Dia ingin menjadi penguasa di dalam kelasnya. Ada juga siswa-siswi kita yang demikian, Bapak Ibu. Dia ingin yang terdepan, seolah-olah dia dengan mengambil bekal temannya tadi dengan paksa, dia sudah menjadi penguasa di kelasnya. Nah, ada juga yang model demikian. Sehingga murid kita yang model-model demikian, kita tunjuk aja Bu sebagai ketua kelas. Nah, jadi dia bisa membimbing temannya karena di sini dia punya bakat, yaitu sebagai penguasaan atau pemimpin. Yang selanjutnya mungkin jawaban dari Agus tadi. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama aja. Misalkan dia membuat telur dadar aja setiap hari yang dibawakan, yang dibuat oleh mamanya. Jadi dia merasa bosan dengan hal tersebut sehingga dia mengambil bekal punya temannya tadi. Dia ingin kebebasan, Bapak Ibu. Nah, anak murid tadi ingin kebebasan. Dia tidak mau telur aja setiap hari yang dibawa. Begitu juga dengan pembelajaran yang kita lakukan. Pembelajaran yang kita lakukan itu harus bervariasi supaya siswa-siswi kita betah dan senang belajar dengan kita. Nah, yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini termasuk ke dalam kesenangan. Nah, ketika tadi dia mengambil bekal punya temannya, dia iseng-iseng aja padahal. Nah, kesenangan itu Bu Bapak Ibu yang dilakukan oleh anak murid kita ini.
Dia ingin melihat temannya tadi. Bagaimana reaksi wajahnya ketika dia mengambil bekal oleh si Agus tadi? Muka temannya bagaimana? Apakah cemburu atau malah sebaliknya dia kesal? Itu yang ingin dilakukan oleh si Agus, karena si Agus ini melakukannya karena kesenangan. Nah, jadi ada 5 kebutuhan untuk murid kita ataupun untuk manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti memperhatikan anak didik Ibu, kemana kira-kira arahnya? Apakah ingin ke cinta dan kasih sayang? Apakah ingin ke penguasaan ataupun kesenangan ataupun kebebasan? Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah hal yang baru di pendidikan kami di guru penggerak. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu termasuk ke dalam guru yang mana? Guru yang mana kira-kira termasuk kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apabila ada anak-anak yang terlambat, langsung kita beri hukuman, berdiri, angkat kaki sebelah. Ataupun kita membuat anak bersalah, kamu ini setiap harinya sudah selalu Ibu ingati, tetapi kamu masih juga melakukannya. Nah, guru sebagai teman, mengajak anak siswa kita bersama-sama dengan kita. Ayolah nak, kita belajar. Nah, itu guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau, selalu kita pantau. Sudahkah kamu melakukan tugas? Selalu kita mengingatkan. Itu guru sebagai pemantau. Ataupun guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer yaitu guru yang selalu mengarahkan anak didiknya apabila melakukan kesalahan. Kita ajak, kita bina anak didik tersebut. Kenapa dia melakukan hal demikian? Apa alasannya? Kita rayu dia supaya dia memberikan alasan kenapa dia melakukan tersebut. Pasti setiap yang dia lakukan punya alasan. Nah, itu guru sebagai manajer. Bapak Ibu kira-kira termasuk ke dalam guru yang mana? Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Pernyataan. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pernyataan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini teman. Seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Pak Ibu. Nah, manajer. Nah, posisi manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini yang sedang ngetren di guru penggerak. Ini adalah pembelajaran baru. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini melalui restitusi Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan di kelas kita apabila ada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Jangan langsung dihukum. Jangan langsung diberi hukuman kepada anak didik kita. Lakukan dulu segitiga restitusi. Ini sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya melihat anak didik kita senang dengan yang saya lakukan ini. Mereka tidak terjatuh mentalnya. Apalagi kalau mereka melakukan kesalahan, kita panggil ke kantor, lalu kita tanyakan. Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama, tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya kepada anak didik kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa demikian. Yang pertama, kita stabilkan dulu keadaannya, Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita panggil anak tersebut. Kalau tadi yang pertama menstabilkan, yang kedua validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu yang kedua yang kita tanyakan. Setelah memvalidasi, selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sangat perlu kita buat dengan anak-anak didik kita. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkannya kembali. Mengingatkannya kembali tentang keyakinan yang sudah kita buat bersama di dalam kelas. Ingat Bapak Ibu, keyakinan itu adalah yang buat kita bersama dengan anak didik kita di dalam kelas. Jadi ketika ada kesalahan, nanti kita bisa menanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang kita tanyakan kepada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, saya perhatikan memang muka-mukanya sudah sangat cemburu, sudah kurang bersemangat. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang kurang menyenangkan bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu semuanya. Lanjut, sudah masuk ke dalam. Terima kasih. Jadi tanya jawab. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan keyakinan itu di kelas. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mariama. Ada pertanyaan bagaimana cara kita menerapkan keyakinan di kelas. Nah, ini Bapak Ibu,
keyakinan kelas itu sudah saya bilang tadi bahwa kita yang sepakati dengan siswa-siswi kita. Kita merangkul anak didik kita mengajak mereka untuk melakukan keyakinan kelas, untuk menyebutkan apa kira-kira keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas kita, sehingga kelas kita ini menjadi kelas impian, kelas yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita, bukan kelas yang tegang, kelas yang main-main, kelas yang burak-burakan. Nah, jadi bersama-sama dengan siswa-siswi kita mengajak mereka nanti akan menyebutkan. Nah, jadi dengan mereka yang menyebutkan, kita hanya mengingatkan kembali apabila mereka melanggar keyakinan tersebut. Contoh, misalkan kita membuat keyakinan siswa-siswi apabila keluar kelas permisi dulu sama gurunya. Nah, jadi kan ketika anak didik kita yang keluar dengan sembarangan keluar kelas, kita mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama. Maka keyakinan tersebut akan berjalan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana Ibu Mariam? Terima kasih jawaban Ibu. Iya. Mungkin sampai di sini untuk acara kita hari ini, yaitu acara diskriminasi budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena tadi saya mengawalinya dengan pantun, maka saya juga akan mengakhirinya dengan pantun Bapak Ibu. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.